antara teman-teman ada yang mikir gitu, kenapa sih kok kayaknya semua cowok sama aja, atau kenapa nggak ada orang yang mau jadi temen aku ya, atau kenapa nggak ada yang mau tulus baik sama aku sih, aku kurang apa, karena aku udah begini, karena aku udah begitu, bla 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 bla. Aku pernah dulu sih, sebelum pelan-pelan aku belajar untuk berdamai dengan diriku sendiri, berdamai dengan masa laluku, dan juga belajar untuk memaafkan. Bukan hanya memaafkan orang-orang yang pernah nyakitin aku sih, tapi memaafkan diriku sendiri dan memaafkan mindsetku yang mungkin dulu pernah pada masanya aku merasa semua penderitaanku itu penyebabnya karena orang lain. Mungkin ya mereka ada andil, tapi aku juga ada peran besar. Kenapa aku bilang aku juga ada peran besar? Karena aku belajar. Pada akhirnya your vibe strikes your drops. Vibrasi kita akan menarik apa yang kita cerminkan. Apa yang masuk dalam hidup kita sebetulnya adalah cerminan nyata dari vibrasi kita. Oke. Aku inget banget ada masanya di masa lalu ketika aku tuh gampang banget insecure, gampang banget beneran. Karena aku ngerasa kayak, aduh gue kurang ini, gue kurang cantik, gue kurang pinter, gue kurang kaya, gue kurang bla 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 bla. Kayaknya banyak banget orang yang hidupnya lebih bahagia dari aku kurang ini, aku kurang itu. And I keep blaming myself. And everything that I do is just, yeah, maybe it is or it was, I think was. Semua yang aku lakuin tuh pokoknya cuma berfokus pada mencari-cari kejelekan aku, mencari-cari kekurangan aku, dan terus-menerus membandingkan dengan orang lain. Padahal yang lagi-lagi vibrasiku dan frekuensiku yang jadi cerminan apa yang aku tarik dalam hidup aku. Sampai pada akhirnya aku tiba di satu titik dimana aku merasa kayak, aduh gue capek deh ini terus. Kenapa sih? Yang salah apa sih? Dan akhirnya aku sadar kalau aku gak bisa ngontrol orang lain. Karena tuh ada yang namanya paham stoikism. Paham stoikism itu salah satu how should I say, knowledge, paham ilmu yang dikatakan oleh filsuf. Paham stoikism itu menjelaskan kalau kita tidak bisa mengontrol orang lain, entah itu pikiran mereka, mindset mereka, pola pikir mereka, sikap mereka, isi hati mereka. Ya, kita nggak bisa kontrol itu. Tapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Dan karena kita cuma bisa kontrol diri kita sendiri, otomatis ya kita yang harus bertanggung jawab atas diri kita, atas hidup kita, atas hati kita, dan atas emosi kita. Aku bisa bilang sebetulnya proses healingku itu adalah proses perjalanan menggali ke dalam diriku sendiri. When after I started doing that, I could say I found a lot of magical things, a lot of beautiful things within. Mulai dari rasa percaya diriku kembali, mulai dari pelan-pelan aku menarik keluarga jiwa atau soul family, dan aku menarik peluang karir yang lebih baik. Aku menarik hubungan keluarga yang lebih harmonis lagi. Walaupun mungkin sebelumnya pernah ada masanya mungkin hubungan keluarga aku dengan orang tua aku kurang harmonis, atau seperti aku bilang tadi, aku ngerasa kayak kok nggak ada temen yang tulus banget sih mau sama gue, mau temenan sama gue, atau aku cowok-cowok yang ngedeketin gue begini begitu bla 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 bla. Ya mungkin sebetulnya saat dulu aku juga memproyeksikan luka dan emosiku yang belum sembuh. Kalau teman-teman mau tanya apa sebetulnya kunci dari kebahagiaan, ya aku bisa bilang satu hal. Ketika kita akhirnya bisa berdamai dengan diri kita sendiri, dan kita bisa mendamaikan diri kita dengan masa lalu kita serta realita hidup kita saat ini, sebetulnya itu adalah kondisi dimana kita akhirnya sadar kalau kita punya power. Kita punya power untuk taking control and be responsible of our own life. Kita yang bertanggung jawab atas hidup kita. Kita yang pegang kendali. Kita yang bisa manifesting, kita yang bisa law of attraction, kita yang bisa ganti vibrasi dan frekuensi kita supaya kita nggak selamanya stuck di masa lalu.
dan bisa mulai menata lagi hidup kita pelan-pelan dari sekarang untuk masa depan. Dan kita bisa berhenti melabeli diri kita seakan kita adalah korban. The past is the past anyway, ya kan? Yang ke depan yang nggak tahu kejadiannya akan apa. Tapi karena sekarang kita punya kontrol, dan kita punya free will, kita punya kehendak bebas, otomatis bisa loh kalau kita mau latihan untuk mendewasakan diri dan mendisiplinkan diri, berjanji kalau okay, my life is my control, my life is in my control. Dan karena my life is in my control, I will take control. Ya udah, aku yang atur, aku yang co-creating, aku yang tentuin hidup aku mau dibawa ke arah mana. Apakah aku mau lihat hidup aku sebagai sebuah penderitaan yang masalahnya nggak selesai, atau aku mau lihat hidup aku sebagai kanvas yang bisa aku lukis, yang bisa aku tulis seindah mungkin, yang bisa aku kasih warna-warna indah dan pengalaman-pengalaman baru sesuai dengan apa yang mau aku lakukan. Nah, teman-teman gimana? Kamu mau lihat hidup kamu sebagai apa?